Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis data menggunakan SPSS, yaitu analisis yang dilakukan meliputi uji normalitas, homogenitas, serta menentukan uji statistik yang sesuai. Berikut terdapat data pretest dan posttest untuk kelas eksperimen, dan juga data pretest posttest untuk kelas kontrol. Di sini kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Ini bertujuan untuk kita mengetahui data yang digunakan apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, kita melakukannya dengan cara menggabungkan data pretest dan posttest untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Setelah kita copy datanya, kita beri label untuk data kelas kontrolnya itu, kita beri kelompok 1. Selanjutnya itu kita copy data dari kelas eksperimen untuk pretest dan posttest, kita copy ke data yang tadi, lalu di situ kita beri labelnya, label untuk kelompoknya itu nomor 2. Setelah datanya kita gabungkan, maka kita ke SPSS, lalu klik data untuk variabel view. Pada kolom name kita isi dengan kelompok, lalu kita pada bagian values untuk name kita klik value-nya 1, lalu kelas labelnya itu kita ketik kontrol ya. Lalu untuk value 2 kita beri labelnya eksperimen. Selanjutnya kita klik pada kolom measure, kita klik kolom nominal. Lalu bagian kedua itu pada kolom name, kita klik pretest dan measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu yang kolom ketiga pada bagian name itu kita beri label posttest dan kita ganti yang sama seperti yang tadi di atas. Selanjutnya kita copy data kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tadi sudah digabungkan menjadi satu. Kita copy, masukkan dalam SPSS, klik pada data view, lalu kita paste. Jadi untuk dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini, jika nilainya signifikan atau lebih dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Sehingga selanjutnya setelah kita copy paste datanya pada data view, lalu klik bagian deskriptif statistik, lalu explore, dan di situ kita masukkan untuk kelompok pretest dan posttest seperti yang saya lakukan. Selanjutnya kita klik normality untuk kita menguji uji normalitasnya. Lalu kita klik OK, continue, maka di situ hasilnya akan muncul dalam SPSS. Berdasarkan hasil output dari SPSS tersebut, pada data pretest, kelompok kontrol diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,015 sehingga data tidak berdistribusi normal. Nah, pada kelompok eksperimen diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,106 sehingga datanya berdistribusi normal. Selanjutnya pada data posttest, kelompok kontrol memiliki nilai signifikansi sebesar 0,121 dan kelompok eksperimen sebesar 0,179 sehingga kedua data tersebut berdistribusi normal. Kemudian terdapat juga data hasil output untuk nilai uji homogenitas di mana
pada data pretest diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,962 dan juga pada data posttest sebesar 0,756. Nah, karena nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa datanya bersifat homogen. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, diketahui bahwa data tidak sepenuhnya berdistribusi normal, namun bersifat homogen. Oleh karena itu, uji statistik yang digunakan selanjutnya adalah uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik ini dilakukan untuk menguji perbedaan antar kelompok ketika data tidak berdistribusi normal. Kita lakukan kegiatan yang sama seperti awal untuk menguji nilai dari non-parametriknya. Berdasarkan hasil output SPSS, pada data pretest peroleh nilai signifikan sebesar kurang dari 0,001. Karena nilainya signifikansi kurang dari 0,05, maka datanya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen pada kemampuan awal, sehingga hal ini didukung oleh nilai mean rank, di mana kelompok eksperimen memiliki nilai sebesar 45,50, lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol sebesar 15,50. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan awal kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Selanjutnya, pada data posttest diperoleh nilai sebesar kurang dari 0,001. Karena nilainya signifikansi kurang dari 0,05, maka datanya itu antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen setelah perlakuan. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas regresi untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel kemampuan awal dengan variabel dependennya adalah sama pada setiap kelompok atau tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan ini adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat interaksi antara variabel dan kelompok, sehingga asumsi homogenitasnya terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat interaksi sehingga asumsinya tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil outputnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara variabel dan juga kelompok. Dengan demikian, asumsi untuk homogenitas dan regresinya tidak terpenuhi. Maka, langkah selanjutnya adalah melakukan uji ANCOVA. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar dengan mengontrol variabel, yaitu kemampuan awal. Dasar untuk pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Setelah kita menganalisis datanya seperti yang dilakukan pada rekaman tersebut, maka output SPSS yang diperoleh untuk nilai signifikansinya kurang dari 0,01. Maka karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan terhadap hasil belajar setelah mengontrol kemampuan awal. Namun, hasil ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena pada uji sebelumnya, yaitu uji homogenitas regresi, diketahui bahwa asumsinya tidak terpenuhi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar berbeda pada setiap kelompok.